Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang saya sampaikan pada hari ini merupakan kelanjutan dengan topik ibadah. Yang pertama saya sudah sampaikan pertemuan ibadah di masa pandemi, itu sudah. Yang kedua juga sudah saya sampaikan ibadah yang tidak tergoncangkan. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagian ketiga, ibadah yang berkenan. Kalau nanti kesempatan di bulan depan atau tergantung Pak Gembala menyuruh saya lagi, saya ingatkan bagi kita, saya akan menyampaikan ibadah dalam aturan ilahi. Kesempatan lanjutnya lagi nanti saya akan sampaikan ekspresi dalam beribadah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya mengambil hal ini pengamatan yang saya lakukan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang beribadah, tetapi sesungguhnya dia tidak beribadah. Secara agamawi oke, ada standar ukuran ibadah ada, tetapi secara ukuran firman Tuhan, sesungguhnya yang datang pun ke gereja Tuhan itu tidak dikategorikan beribadah. Kalau saudara baca di Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Itu sudah diukur. Walaupun mereka beribadah di pelataran, saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan di situ. Yang berkenan adalah ukurannya mana? Apakah ukuran di halaman? Apakah ukuran di ruangan suci dan ruangan Maha Kudus? Nah, kita kembali ke ayat semula. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Mari bersama-sama kita lihat ayat ini. Kita perhatikan Ibrani 12 ayat 28, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ibrani 12 ayat 28, kita baca. 1, 2, 3 ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau dahulu saya sudah sampaikan yang namanya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu sudah kita bahas. Kita akan bahas adalah yang selanjutnya adalah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menurut cara yang berkenan. Saudara bisa tandai cara yang berkenan. Rupanya ada beribadah, ada cara yang tidak berkenan. Saudara duduk, diperhatikan Tuhan, cara saudara salah. Langsung saudara merasakan, Tuhan aku diubah. Saudara mengangkat tangan belum tentu benar. Belum tentu benar. Saudara menari-nari, bertepuk tangan, belum tentu benar cara yang berkenan di hadapan Allah. Nanti kita akan bahas. Bukan salah kalau kita angkat tangan, berteriak, histeris, bertepuk tangan, melompat. Tidak akan pernah dikatakan salah kalau memang caranya ada standar daripada firman Allah. Kalau sekedar keagamaan saja saudara, semua orang bisa. Bermain musik secara keagamaan bisa, tapi itu belum tentu orang bermain musik itu berkenan di hadapan Allah. Saya menyampaikan firman Allah saudara, secara ukuran standar peraturan agamawi, saya mungkin dibilang orang sudah benar, tapi di mata Tuhan belum tentu benar. Worship leader, singer juga siapa yang tampil di atas altar ini saudara-saudara, belum tentu benar. Karena ada cara-cara yang harus kita ikuti. Cara yang berkenan di hadapan Allah. Nah, tahapnya pertama adalah saudara, ibadah kita tentu orang mengatakan caraku sudah baik, tapi baik belum tentu berkenan. Berkenan tentunya akan menuju proses sempurna. Jangan anggap kalau saudara mengatakan aku sudah tampil lebih baik, tentunya sudah sempurna. Oh, stop dulu, belum, Harus kita selidiki kebenaran Allah karena jelas ayat ini berkata menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Mari kita lihat kasusnya.
kasus daripada cerita Kain dan Habel di kitab Kejadian. Mari kita buka bersama-sama Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 2 sampai 7 kita akan baca secara responsoria ayat ini. Saya ayat genap, nanti kita sama-sama kita baca di ayat 7. Kejadian 4 ayat 2 sampai 7, demikian firman Allah. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ayat 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram bersama? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dari cerita cara beribadah Kain dan Habel, saudara amati, saudara selidiki. Mengapa Habel beribadahnya berkenan di hadapan Tuhan? Mengapa Kain beribadahnya ditolak Tuhan? Ini yang mau kita selidiki. Ibadah yang berkenan itu. Kain sudah melakukan yang terbaik menurut ukurannya. Baik dalam nama Yehuwa, dalam nama Yahweh. Secara akademis bahasa perjanjian lama, dia sudah mempersembahkan yang terbaik. Dia sudah berikan kepada Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, kemungkinan besar ayah dan ibunya sudah mengajari Kain dan Habel cara-cara beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Kemungkinan besar. Karena ayah dan ibunya sudah mengalami hubungan dengan Sang Khalik. Ketika mereka berada di Taman Eden, hubungan mereka selalu berkenan di hadapan Tuhan. Selalu berkenan di hadapan Tuhan. Segala tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan, aturan-aturan, instruksi-instruksi Tuhan dipatuhi, dilaksanakan. Semuanya berkenan 100%. Tetapi ketika memakan buah pengetahuan itulah, maka saudara-saudara ibadah mereka tidak berkenan. Mereka diusir dari Taman Eden dan lahirlah Kain dan Habel di tempat di luar Taman Eden. Kalau lahir di Taman Eden, kemungkinan besar ibadah Kain dan Habel tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena faktor dosa, maka ya Kain dan Habel, Tuhan lihat cara ibadah mereka. Sama-sama melakukan ibadah, sama-sama memberikan kurban persembahan, sama-sama memberikan kolekte, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita memuliakan nama Tuhan, semuanya di hadapan Tuhan, sama semuanya. Tapi ingat, Tuhan menyelidiki apakah ibadah itu berkenan atau tidak berkenan. Kain ibadahnya mentah-mentah ditolak oleh Tuhan. Habel, saudara-saudara, 100% diterima oleh Tuhan. Nah, mari sama-sama kita rendah hati ketika saya menyampaikan ini. Saudara buka hati saja, jangan kunci hati. Kalau kunci hati, maka saudara tidak akan memahami cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan selidiki bersama-sama secara urutan teologisnya begitu. Saudara akan memahami cara-cara demikian. Sehingga ketika saudara beribadah di gereja Tuhan di tempat ini, saudara bisa introspeksi. Ibadah saya ini ibadah Kain atau ibadah Habel. Ya, kalau ibadah Kain, saudara rasakan itu, ya bagian kita ketika mendengarkan firman Allah. Mari saya dan saudara kita berubah. Amin. Nah, mengapa? Sekarang kita bahas saudara-saudara. Ada dua pemahaman, tapi saya anggap pemahaman ini masih dibenarkan dari sudut
Alkitabiah. Tapi nanti ada dua pemahaman lagi ya yang sangat dibenarkan dari sudut pandang Alkitabiah. Nah, pemahaman pertama, mengapa ya cara ibadah Kain dan Habel, Kain ditolak, Habel diterima? Yang pertama, ya, kalau kita perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, ya, ayat ketiga, saudara perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Sebagian. Padahal kalau kita beribadah kepada Tuhan, Markus 12 ayat 30, itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tidak ada dibilang sebagian hati, sebagian jiwa, sebagian akal budi kita, sebagian kekuatan kita, itu tidak berkenan. Maka ibadah Kain, dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Kata sebagian ini saudara-saudara pahami dulu ya, kata sebagian. Saya hubungkan dengan Markus 12 ayat 30 itu adalah kita harus beribadah memang segenap. Tidak ada 99% atau 99,9, tidak. Segenap artinya 100% kita, hati kita kepada Tuhan, kekuatan kita kepada Tuhan, jiwa kita kepada Tuhan, akal budi kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Kain sebagian. Kalau kita perhatikan di ayat 4, mengapa Habel diterima ibadahnya? Ayat 4 saya baca, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Tahukah saudara, anak sulung itu berbicara hal yang terbaik. Hal yang terbaik, anak sulung. Ya, biasanya saudara-saudara yang sulung itu sangat dipelihara, baik itu peliharaan domba, kambing atau sapi, itu betul-betul dipelihara. Ya, perawatannya juga demikian. Nah, Habel mempersembahkan anak sulung, bukan yang kedua, ketiga, keempat ternak, tetapi yang pertama dipersembahkannya kepada Tuhan. Itu artinya segala apa yang berharga dalam hidup kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Saudara punya talenta, kemampuan, potensi apa yang ada, saudara nggak boleh dipendamkan. 2 diberi Tuhan, kembangkan jadi 4. 4 diberikan Tuhan, kembangkan jadi 8. 1 diberikan Tuhan, kembangkan jadi 2. Ingat saudara-saudara, ibadah yang berkenan itu ada buah. Kalau saudara beribadah tidak ada menghasilkan buah, itu dipertanyakan. Karena namanya persembahan sulung, persembahan yang terbaik itu nampak dari buahnya. Sekian tahun kita beribadah kepada Tuhan. Ingat, kalau sekian tahun kita beribadah Tuhan tidak ada menghasilkan apa-apa, itu ibadah Kain. Hanya separuh hati, tidak sepenuhnya. Tapi ibadah Habel, itu ada hasil, ada buahnya, dampak dari ibadah itu kelihatan. Jadi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus, meninggalkan perbuatan lama, menjadi ciptaan yang baru, tetapi tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Saudara bisa introspeksi, aku ini sebenarnya, ibadahku apakah sama seperti ibadah Habel atau sama seperti ibadah Kain? Ingat saudara, persembahan yang terbaik berarti apa kemampuan kita? Kemampuan kita serahkan semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Percayakah saudara? Saudara punya potensi, bakat, karunia itu diberikan Tuhan? Percaya ya? Semuanya dari Tuhan. Gak ada yang perlu kita banggakan. Gak ada, patut kita banggakan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Aku ini sudah super rohani, aku ini super multi talenta. Tidak, Habel dengan rendah hati mempersembahkannya yang terbaik kepada Tuhan. Inilah yang bisa aku persembahkan kepadamu Tuhan.
dipersembahkan. Nah, ini ibadah yang berkenan, ya. Jadi jangan separuh hati. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini pemahaman kedua. Nah, mengapa persembahan Kain ditolak? Mengapa persembahan Habel itu lebih berkenan? Yang kedua, karena Habel memberikan persembahan korban, nyawa, pencurahan darah. Sementara Kain tidak ada persembahan yang berhubungan dengan darah atau nyawa. Bukan berarti saudara persembahan tumbuh-tumbuhan atau padi-padian atau tepung yang terbaik salah. Tidak. Ya. Kemungkinan sekali lagi saya katakan, kemungkinan orang tuanya sudah mengajari Adam dan Hawa. Enggak mungkin Adam dan Hawa sebagai orang tua berdiam diri tidak mengajari anaknya cara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Adam dan Hawa ketika berdosa ada kurban. Ada kurban. Maka pakaian mereka adalah pakaian kulit domba. Pakaian dari kulit binatang. Ini menunjukkan ada kurban dan pencurahan darah, gambaran Kristus. Nah, kemungkinan sudah diajarkan kepada Kain dan Habel, anakku, kalau nanti beribadah kepada Tuhan, di depan mezbah Tuhan, persembahkanlah kurban domba. Mungkin saja, persembahkanlah kurban itu. Kurban itu merupakan tanda ibadah kita adalah pengampunan dosa. Tanpa pencurahan darah tidak ada penghapusan dosa. Dan itu dilakukan oleh Habel. Maka dilaksanakan, ya, sehingga ibadah Habel dengan kurban yang diberikan kepada Tuhan, maka ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan. Ini pengertian secara umum dari sudut pandang urutan dari cerita kronologis ke Kejadian 3 ayat 4 sampai selesai. Tapi kita ingat ada yang lebih lagi dalam. Amin. Ya, ada lebih dalam lagi harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita lihat dulu di Ibrani 11 ayat 4. Sudah temukan? Mari kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang saudara perhatikan adalah ya, bukan secara jenisnya ya, atau dombanya atau tanamannya dipersembahkan, bukan. Tapi yang pertama saudara pahami adalah karena iman Habel telah mempersembahkan kepada korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena apa? Karena iman. Saudara perhatikan karena iman, rupanya ibadah yang dilakukan Habel selama ini ya, rupanya ibadahnya tidak karena iman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau tidak karena iman. Sementara ya, ibadah Habel itu karena iman. Saudara datang di tempat ini Bapak Ibu, semuanya harus didasarkan oleh iman. Harus dengan iman. Tidak ada motif-motif yang lain. Ya, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Semuanya karena iman. Kalau karena iman, ini dasarnya saudara, karena iman. Rupanya memang Habel memberikan anak sulung domba itu dasarnya karena iman. Kalau sudah dasarnya karena iman, dibantu lagi, lanjutkan lagi yang kedua, tentunya persembahan yang terbaik. Jangan katakan, aku karena iman. Misalnya tidak menghakimi, misalnya. Karena iman aku akan beribadah kepada Tuhan, janji iman saya berikan yang terbaik.
Saudara penghasilannya 10 juta per bulan, tapi saudara memberikan merasa yang terbaik itu 100 ribu kepada panitia saudara, 100 ribu. Apakah itu orang beriman? Itu bukan orang beriman. Orang beriman itu kalau betul-betul beriman dia, ada harga yang diberikan, ada harga. Ada bagian hidupnya diambil begitu. Bagian hidupnya diambil, ada terasa goresan gitu. Jadi kalau misalnya penghasilan saya 10 juta misalnya. Janji iman saya berikan 100 ribu. Saudara-saudara itu enggak betul lagi. Itu bukan karena iman. Karena melihat situasi. Cukupnya dana Natal itu. 100 ribu aja cukuplah, ngapain berikan di atas itu. Padahal penghasilannya adalah 10 juta. Tapi kalau penghasilannya 2 peser saudara, 2 peser saja. Kalau diuangkan kita anggaplah 2.000 saja, 2.000 penghasilannya saja, 2.000 ya. Janda miskin ini 2.000 saja dia berikan kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang ada. Inilah imanku Tuhan. Inilah imanku Tuhan. Inilah yang kuberikan kepadamu 2 peser. Sementara orang yang kaya punya emas yang banyak, harta yang banyak. Dia memang memberikan yang dianggap secara ukuran agama itu terbaik. Secara ukuran agama Bapak Ibu Saudara itu bagus. Jumlahnya mungkin bisa 10 juta dia persembahkan di bait Allah tersebut. Tetapi Tuhan berkata, mana yang berkenan persembahan itu? Mana? Hai murid-muridku, perhatikanlah persembahan itu. Yesus melihat persembahan di peti persembahan, satu persatu memberikan peti persembahan, ya, entah uang, entah apa saja. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, saudara, dan lihat, dan Yesus mengatakan, persembahan janda miskin inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mengapa bisa berkenan? Karena dengan iman dia memberikan yang terbaik. Jadi kalau saudara mengatakan aku beriman kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Haleluya. Ya. Pelayanan, contoh. Jangan abal-abal lah. Jangan abal-abal. Maksudnya, sekedar melayani. Saudara itu enggak berkenan. Saudara pun bagus tampilannya, gayanya, tapi hati saudara enggak dasarnya iman, enggak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu agamawi dan itu tidak berkenan. Ya, semua yang hadir di tempat ini, baik saya, baik semua tim Praise and Worship, baik yang saudara datang di tempat ini, semuanya harus didasari dengan iman dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau tidak didasari iman, maka semuanya sia-sia. Yang depan menari ini sia-sia kalau tidak didasari iman. Bukan saya mengatakan, firman Allah yang mengatakan. Singer yang di sini kalau dia bernyanyi pun begitu-begitu saja saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan karena tidak didasari oleh iman. Pemain musik di sini juga saudara-saudara hanya acting saja, gaya saja semua bisa loh, ya. Artis-artis dunia juga bisa, ya. Diundang artis dunia main musik, lagu rohani bisa, tapi itu tidak berkenan. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara tidak beriman mengatakan ya dan amin segala janji-janji Allah, saudara dianggap juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya saya duduk di situ. Kalau pengkhotbahnya di sini Johnny Pardede, saya responnya luar biasa. Haleluya. Oke? Tapi ketika misalnya saudara kita Hagai berkhotbah, saudara aminnya melep-melep. Saudara, ini masalahnya sikap kita sebagai pendengar itu tidak berkenan. Siapapun yang menyampaikan firman Allah di sini dari segala usia, mungkin diizinkan di atas mimbar mulai di usia 20 tahun ke atas sampai yang lebih tua saudara, respon kita kepada hamba Tuhan itu sama. Itu berkenan saudara. Gak beres hatinya kalau memang kita saudara-saudara hati itu perlu dibereskan dulu. Tuhan kan gak lihat perawakan ya, tapi Tuhan melihat hati kita. Daud dengan Saul, Daud jaga hati.
Dia tetap mengatakan Saul itu hamba Tuhan yang diurapi, padahal tidak Tuhan pakai lagi. Nah, jadi saudara, respon kita juga, respon kehadiran kita juga bukan karena yang melayani, saya katakan semua. Supaya berkenan di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita sambut firman Allah dengan katakan ya dan amin. Amin. Nah, saudara, jadi Kain ditolak. Nah, kita lihat dulu ayatnya lagi ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, saya ambil kutipan saja potongannya. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Rupanya Kain bukan anak Allah. Rupanya Kain adalah anak iblis. Kalau menjadi anak iblis tentunya bapaknya adalah iblis. Kalau jadi anak Tuhan tentunya Bapa kita yang di sorga. Amin. Bapa kita yang di sorga. Sama-sama beribadah. Kain rupanya anak iblis kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau di sini dikatakan berasal dari si jahat. Mengapa jahat? Memang tindak perilakunya selalu jahat. Jahat ini saudara-saudara bukan langsung jadi tiba-tiba dia jahat. Pertama dari dalam. Ya. Seorang yang menjadi jahat pertama dari dalam dulu, dari hatinya, dari pikirannya. Dari pikirannya, dari hatinya. Kalau hatinya nggak beres, muncullah niat yang jahat. Pikiran tidak beres, muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu dari dalam dulu. Tidak mungkin Kain langsung membunuh adiknya. Tidak mungkin. Itu mustahil langsung. Dia beribadah langsung dibunuh. Tidak. Itu sudah ada niat rencana Kain. Karena Kain anak iblis. Rupanya Kain tidak bersekutu kepada Bapa di sorga. Ibadah tidak bersekutu kepada Bapa di sorga itu ibadah Kain. Tapi ibadah yang bersekutu kepada Bapa di sorga itu ibadah Habel. Saudara kalau beribadah di sini, tanya diri kita masing-masing. Aku ini beribadah karena kedaginganku atau hubunganku dengan Tuhan atau karena agamawi? Saudara introspeksi. Kalau beribadah kepada Tuhan, kita disebut anak-anak Allah, Bapa di sorga, maka kita mengalami kuasa ibadah. Mengapa seseorang itu tidak mengalami perubahan seperti Kain? Kain berkali-kali saya katakan itu maksudnya sejak kecil sudah dididik oleh ayah dan ibunya. Masalah persembahan yang mereka lakukan ini mereka sudah bertumbuh dewasa. Anggaplah sudah dewasa seusia 30 tahun. Apakah tidak mungkin mama dan papanya tidak mengajari anaknya beribadah di usia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Apakah tidak mengajarinya? Tentunya orang tuanya sudah mengajarinya. Tentunya orang tua sudah mengajarinya. Tidak mungkin tidak diajari. Cuma 2 loh anak laki-lakinya. Ya, tapi setelah Habel meninggal, ya, mati, lahirlah anak putra yang ketiga, Set, yang meneruskan generasi Henok, Nuh dan seterusnya yang baik-baik, ya. Tapi ingat, hanya 2 putranya, masa nggak bisa dididik dengan benar? Tetapi dasar hati anaknya, pikiran anaknya, Kain yang tidak beres. Kenapa? Suka melawan, pasti itu melawan. Anak yang berkarakter melawan kepada orang tua. Perintah Allah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu dilanggar oleh Kain. Mereka beribadah, sama-sama beribadah, tetapi selalu hati Kain, pikiran Kain jahat. Selalu jahat. Ya, jadi punya perencanaan, ya, saudara-saudara. Makanya kalau kita baca lagi, kita kembali di kitab Kejadian, saudara,
Bagaimana sikap dia beribadah? Ya, kita kembali ke Kejadian 4 ayat 6. Ayat 6. Dikatakan demikian, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7 dikatakan lagi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain. Dulu kan perjanjian lama ini ya, apalagi zaman masih beberapa jumlah penduduk ya, Tuhan bisa berbicara langsung. Saya anggap ini mungkin saja. Tuhan sudah berbicara kepada Kain. Seperti ayat ini ya, bahasa sehari-hari. Kau kalau beribadah, wajahmu berseri-seri dong, gitu ya. Wajahmu bersukacita lah. Kan ibadah kita itu harus bersukacita ya. Bersemangat, bersukacita. Tapi Tuhan lihat, menegur Kain, Kain, wajahmu kok muram ya. Dan hatimu kenapa? Panas ya. Perlu kasih AC ya dalam ruangan ibadah. Panas hatimu. Panas hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu kalau beribadah. Kain, tidak. Aku gak suka melihat adikku. Aku gak senang melihat adikku. Dia punya rasa tidak senang kepada saudaranya. Rasa tidak senang dengan saudaranya. Itu sudah tertanam benih. Dan benih ini tertanam terus ketika Tuhan mengatakan, mengapa mukamu muram? Alangkah baiknya mukamu itu berseri-seri beribadah kepada Tuhan. Ternyata karakter Kain walaupun beribadah tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Kain memiliki karakter yang bebal. Tahu bebal ya? Kalau bahasa apa? Gampang ingat, bebal gitu ya. Bebal ini saudara, ya saya katakan, saya punya murid ada yang bebal, ada yang bodoh. Seorang guru pasti bisa menilai ya. Ibu Uta Barat, Ibu Gembala, siapa yang guru di sinilah, siapa yang guru. Saya sudah guru itu 20 tahun lebih saudara, di tahun 1999. Saya sudah guru, jadi menghadapi siswa itu dari gerak tubuh, ucapan, bahasa, sapaan atau apa, saya sudah baca. Ini pintar, ini bodoh, ini bebal. Sudah tahu itu. Guru pasti tahu walaupun belum sempurna secara keseluruhan, tapi secara pandangan mata, secara interview, tanya jawab pasti tahu. Nah, kalau murid yang bodoh saudara-saudara itu masih mudah diajarkan. Kalau sikapnya, Pak, ajari dong aku masih bodoh Pak. Apa maksudnya Pak? Masih bodoh aku, ngaku bodoh aku Pak. Diajari, begini nak, begini. Oh iya ya, 2 kali 3 kali masih nggak ngerti, diajari lagi. Kita pun merasa terbeban untuk melayani kalau dia memang mengaku ingin diajari. Aku merasa belum pintar, merasa bodoh. Demikian di hadapan Tuhan ya. Kita di hadapan Tuhan jangan katakan aku udah hebat Tuhan. Aku maunya sama dengan Allah, duduk di tahtamu Tuhan. Aku sudah sama dengan Engkau Tuhan. Dicampak Tuhan nanti kita. Ya, jadi kemudian saya temukan murid yang bebal. Yang bebal ini berkali-kali saya ajari, nasihati sudah. Ya, ditegur sudah. Dipanggil orang tua sudah. Kita kasih tugas nggak pernah beres, nggak pernah selesai. Maka saya ambil penilaian ini bebal. Bebal ini saudara-saudara di hati kita harap dijauhkan. Ya, bebal ini susah kali berubah, nggak bisa berubah. Karena dia merasa sudah aku ya akulah, pendapatku benar, ukuranku yang benar. Ya aku begitu. Ini bebal. Nah, kita kembali cerita ini. Kain punya karakter yang tidak baik. Dia karakternya bebal. Tidak mau dididik oleh dan diajari orang tuanya. Akhirnya segala tindak lakunya untuk beribadah itu ditolak oleh Tuhan. Ditolak. Dan rupanya dia sudah punya hubungan dengan iblis.
punya hubungan dengan iblis sehingga dia disebut anak iblis. Rupanya anak iblis bisa beribadah di gereja, mengatasnamakan Tuhan. Bisa, tapi ingat Tuhan melihat hati kita. Dan semua ibadah-ibadah yang hatinya adalah hati si jahat, semuanya mentah-mentah ditolak oleh Tuhan. Amin. Itu alasannya saudara, mengapa Kain ditolak secara sudut lebih dalam lagi ya. Yang kedua, tadi yang pertama karena Habel beriman ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan lagi. Kita lihat di Matius 23 ayat 35. Mari kita baca ayat ini. Bersama-sama 1, 2 ya. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Saudara perhatikan yang pertama. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel. Orang benar itu, orang benar. Ada perkataan orang benar, saudara-saudara ya. Orang benar. Jadi Habel itu adalah orang benar. Kain bukan orang benar. Saya bukan karena saya benar. Saudara bukan karena saudara benar. Tapi kita sudah dibenarkan lewat penebusan darah Yesus. Amin ya. Kita sudah dibenarkan. Jadi kalau saudara sudah dibenarkan Tuhan, yakinlah ibadah saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Doa saudara yakinlah pasti dijawab Tuhan. Janganlah datang kemari ragu-ragu, setengah-setengah hati. Ya, doa orang benar itu besar kuasanya saudara. Dijawab Tuhan loh. Jangan bimbang, jangan katakan Tuhan aku punya masalah suami, istri, anak, pekerjaan. Berkali-kali aku berdoa, berkali-kali aku bermohon kepada Tuhan. Mana sih Tuhan? Itu bukan jawaban orang beriman. Orang yang beriman, orang yang benar saudara-saudara, mau cepat, mau lama dia percaya suatu hari kelak Tuhan pasti menjawab doanya. Amin ya. Kenapa? Ya, Habel orang benar ketika dia mempersembahkan ibadahnya, kurbannya, caranya saudara, itu langsung berkenan. Berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara coba kita kembali lagi, kita lihat lagi ini. Ya. Di kitab 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 3, kita lihat dulu, kita perhatikan ini. 1 Yohanes 3 ayat 12. Dikatakan demikian, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat, itu kayaknya perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, adiknya benar di mata Tuhan, Habel benar di mata Tuhan, Kain tidak benar. Maka saudara kalau kita kembali ke kitab Kejadian tadi, kembali ke pembacaan kita Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengindahkan Habel? Mengapa Tuhan mengindahkan Habel? Artinya begini, mengapa Tuhan langsung menyambut Habel? Bukan menyambut korbannya, tapi menyambut Habel dulu. Karena memang hidupnya benar, baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengindahkannya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Bukan mengindahkan terlebih dahulu korban. Saudara, korban itu belakangan dulu. Talenta saudara, kemampuan itu nanti dulu, nanti gitu ya. Saudara posisinya itu nomor 2, bukan di depan. Posisi untuk beribadah berkenan di hadapan Tuhan, bukan saudara letakkan kemampuan saudara, talenta saudara
ya, apa yang saudara miliki di depan, walaupun persembahannya mahal, baik, 50 juta saudara letakkan di sini, persembahan kepada Tuhan. Oh, tunggu dulu, belum berkenan. Bukan karena perbuatan baikmu engkau berkenan di hadapan Tuhan, itu kan perbuatan baik. Perbuatan baik, bukan karena engkau jago pengetahuan, jago ilmu, jago musik, jago menyampaikan firman Tuhan, jago dan sebagainya saudara. Bukan karena itu dulu, bukan. Itu nomor selanjutnya, ya kan? Nomor belakang, jangan anggap itu saudara. Sehingga kita merasa begini, jangan sampai terungkap merasa kita ini, kalau nggak ada saya, nggak jalan semua ini. Itu berbahaya, itu Kain, ibadah Kain. Kalau nggak ada saya, kenapa nggak ada saya? Di depannya dia punya multi talenta. Saya bangga sih, kita bangga kalau seorang tuh punya multi talenta, bisa berkhotbah, bisa bermain musik keyboard, drum, ya. Di gereja saya dulu gitu ya, udah anaknya Pak Gembala bisa khotbah, bisa bass, bisa drum, bisa keyboard, bisa worship leader, bisa semuanya, bisa. Tapi ingat, bukan karena kemampuan kita maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu adalah kita ini benar nggak di hadapan Tuhan? Posisi kita ini benar nggak, baik nggak di hadapan Tuhan? Baik enggak? Maka dikatakan di sini tadi, yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan Habel. Dan lanjutlah yang kedua, dan korban persembahan. Jadi kalau mau ibadah kita berkenan saudara-saudara, yang lebih dalam lagi pengertian, ubah dulu kita, karakter kita. Ubah dulu pikiran kita, ubah dulu hati kita, ubah dulu. Saya saudara, kitalah saya anggap semua. Kalau naik di atas mimbar ini berbahaya. Di mana berbahayanya? Seperti Kain ditolak, berbahaya. Hanya orang benar yang boleh naik di sini. Orang sombong dicampakkan nanti, dibuang itu. Ya, orang merasa lebih hebat main keyboard pun dibuang Tuhan itu. Ya, merasa jago singer di sini, dicampak Tuhan nanti kan gitu. Ini berbahaya. Kita kalau di atas ini posisi berbahaya bagi orang berdosa. Tapi bagi orang benar, orang baik, itu ibadahnya berkenan. Jadi sebelum naik ke atas saudara, introspeksi dong. Sebelum melayani, introspeksi dulu. Jangan setelah nanti bermain tari-tarian di sini, ya. Saya perhatikan di FB, wah bahasanya bahasa berkelahi begitu misalnya. Wah berarti dia tampil di sini nggak berkenan dong di hadapan Tuhan. Atau yang main di atas ini saudara, setiap hari kita dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat dari surga. Apakah ada orang yang benar di hadapanku? Mata Tuhan melihat. Walaupun mata manusia, mata Bapak Gembala kita tidak melihat keseharian kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Tapi mata Tuhan melihat. Jadi kalau saudara masuk ke rumah Tuhan, berdoalah terlebih dahulu. Tuhan, aku mau beribadah seperti cara Habel. Jikalau hatiku ada yang tidak benar, hatiku bengkok, pikiranku nggak beres, aku mau bereskan terlebih dahulu. Supaya ibadahku ini berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga yang melayani. Biasanya ya saudara-saudara, orang yang sudah merasa mampu biasanya, doa itu nggak perlu lagi. Doa itu nggak perlu lagi. Ya, doa itu tidak perlu lagi. Biasanya orang yang sombong dengan multitalentanya, kemampuannya, biasanya tidak perlu lagi berdoa. Aku bisa musik, main musik tanpa doa, nggak apa-apa. Aku bisa tampil di atas ini, bisa tanpa doa, bisa. Nah, inilah yang disebut ibadah Kain, ya. Ibadah Kain. Tapi kalau kita merasa ibadah kita Habel, Tuhan melihat kita, Tuhan mengindahkan kita terlebih dahulu. Kalau Tuhan tidak mengindahkan kita, berbahaya, ditolak, gak ada pertumbuhan. Makanya kalau mau naik di atas, saudara berikan waktu dulu kepada Tuhan. Ya, jadi naik ke atas saudara, maka harus kita ini
benar dulu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengindahkan Habel, karakter sifatnya sudah mengalami perubahan walaupun belum 100%, tetapi sudah ada proses, saudara. Maka selanjutnya apa yang dipersembahkannya berkenan di hadapan Tuhan. Puji-pujian kita berkenan kepada Tuhan. Saudara tampil di atas ini pun, saudara dibawa memuji Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Satu pun tidak ada yang berkenan jikalau kita memang hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan. Amin. Beda dengan Kain di ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa Tuhan tidak mengindahkannya? Karena memang Kain bukan lagi orang benar, bukan anak yang baik, anak yang jahat, sudah terlibat persekutuan dengan iblis, maka disebut anak iblis. Maka ketika dia mempersembahkan apapun, mungkin sebesar apapun kepada Tuhan, tetap ditolak. Sekalipun persembahan itu adalah korban domba, pencurahan darah, itu tetap ditolak. Tetap ditolak itu. Ya, udah jelas Alkitab berkata, bukan karena perbuatan baik kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar untuk hal ini. Nah, di kitab Matius, kita lihat dulu kitab Matius, saudara-saudara ya. Ya, kita baca ayat ini, Matius 5 ayat 23, 1, 2, 3 ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini tidak dilakukan Kain. Saya percaya cerita Kain dan Habel pasti mereka bertengkar, nggak mungkin tidak. Kemungkinan Kain punya rasa cemburunya begini, ya. Biasanya anak siapudan lebih disayangi, gitulah kira-kira ya. Apa yang diminta Habel dikasih, aku nggak dikasih ya. Masa-masa kecil mungkin mereka sudah ada konflik. Tapi Kain nggak merasa, Habel nggak merasa, dia telah menghormati abangnya. Ya abangku Kain, ya abangku, ya orang tuanya dihargai begitu. Ini pasti terjadi. Seandainya Kain berdamai dengan Habel, maafkan aku adikku, aku salah. Maafkan ayah dan ibu, aku salah. Udah berdamai, segala persembahan yang dibawa ke mezbah Tuhan, semuanya berkenan. Amin. Nah, di ayat ini saya ulang kembali, dikatakan demikian. Sebab itu jika saya, saudara, mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan saya dan saudara teringat akan sesuatu yang ada dalam hati kita terhadap saudara kita, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Maka ini semuanya beres. Amin. Dan ini kita belajar saudara-saudara. Pasti ketika kita beribadah, kalau sungguh-sungguh mau berkenan dan benar di hadapan Tuhan, kita kalau mau beribadah, bereskan dulu hati kita. Datang kemari, berdoa dulu. Bagaimana hubungan dengan suami saya ya? Bagaimana hubungan dengan istri saya ya? Bagaimana dengan anak-anak saya ya? Bagaimana dengan kawan-kawan saya ya? Bagaimana dengan tim pelayanan saya ya? Saudara introspeksi. Sehingga apa? Sehingga semuanya akan beres dan ibadah kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hal-hal ini saudara pahami karena hidup benar dan karena memang kita mau selalu memberikan terbaik kepada Tuhan, maka ibadah kita pasti dibenarkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena waktu kita sangat terbatas, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita bangkit berdiri.
Kita ada perjamuan kudus ya.